Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisul Arif dengan NIM 3333240119 dari kelompok 20. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan distribusi probabilitas kontinu. Nah, pada distribusi probabilitas kontinu yang kali ini, kita akan menggunakan dua software, yaitu Minitab dan RStudio. Kita ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 3 soal, yaitu soal pertama, penghasilan bulanan dalam juta rupiah karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu sama dengan 2,5 dan sigma sama dengan 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, jadi pada soal yang pertama ini, dia termasuk ke dalam distribusi log normal. Karena sebuah penghasilan itu nggak akan negatif dan distribusi log normal ini cenderung memiliki ekor ke kanan, yang dimana kebanyakan orang berpenghasilan sedang, tapi beberapa sangat tinggi. Jadi distribusi yang paling cocok itu adalah log normal. Nah, kita ke software yang pertama yaitu Minitab. Nah, setelah kita masuk ke Minitab, kita ke calculation, kita ke probability distribution, kita ke log normal. Nah, di sini untuk location-nya tadi mu-nya 2,5, scale-nya itu tadi sigmanya 0,4. Kita pilih yang input constant, ini 20. Kita klik OK. Nah, di sini dihasilkan bahwa eh, sebuah karyawan memiliki penghasilan kurang dari 20 itu peluangnya adalah 0,892388. Nah, bagaimana dengan yang gajinya lebih dari 20 juta gitu. Nah, sekarang kita hitung dengan cara mengurangkan 1 dengan hasil dari kurang dari 20 juta ini. Jadi, 1 dikurang 0,892388. Nah, jadi di sini untuk karyawan yang berpenghasilan lebih dari 20 juta itu memiliki probabilitas atau peluang yaitu sebesar 0,107612. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua yaitu proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Nah, pada nomor 2 ini termasuk dalam distribusi beta dikarenakan variabel yang diamati itu berupa proporsi waktu mesin beroperasi, yang dimana nilainya pasti di antara 0% sampai 100%. Nah, distribusi yang menggambarkan data proporsi seperti ini itu adalah distribusi beta. Nah, jadi kita ke kita, kita ke calculation, kita, nih, kita cari beta. Nah, tadi untuk nilai alpha itu 5, kita taruh di first shape. Second shape-nya kita taruh yang beta, kita input constant. Nah, tadi kan kita harus menghitung berapa lancar dari 60% hingga 90%. Nah, dalam artian berarti kita cari yang 60% dulu atau 0,6. Ini untuk input yang bawahnya, batasan bawah. Nah, untuk batasan bawah, itu kurang dari 60% itu dapat dihasilkan 0,233. Nah, sekarang kita mencari seperti tadi, tetapi yang 90%. Ininya kita ubah jadi 0,9 untuk batasan atasnya.
Nah, jadi untuk batasan atasnya itu kurang dari 90% itu didapatkan 0,885735. Nah, tadi kita tuh mencari probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Nah, jadi kita harus mengurangi batasan atas dengan batasan bawah, yaitu batasan dari 90% dengan batasan dari 60%. Nah, jadi sini kita 0,2 0,23328 itu kita kurangi dengan kurang 0,885735. Jadi kita kurangi. Nah, karena ini tadi saya balik, jadi sebetulnya harusnya eh, batasan 90 dikurang jadi batasan 60. Nah, berarti ini hasilnya kita hasilkan dengan plus. Jadi 0,65244. Nah, jadi untuk peluang, probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari waktu total kerja yaitu adalah 0,65244. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Nah, pada soal ketiga yaitu waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Jadi kita di sini harus mencari probabilitas bahwa pesanan itu tidak melebihi 8 jam. Nah, di sini itu termasuk dalam distribusi gamma. Karena distribusi gamma itu sering digunakan untuk memudahkan waktu tunggu atau total waktu dari beberapa kejadian acak. Di sini kan parameter mu itu ditunjukkan untuk jumlah kejadian 3 pesanan, sedangkan betanya menunjukkan rata-rata waktu setiap kejadian. Karena waktu selalu bernilai positif dan berhubungan dengan beberapa proses yang terjadi berurutan, distribusi gamma merupakan pilihan yang paling tepat. Nah, sekarang kita ke Minitab-nya. Kita ke calculation, kita ke kita cari gamma. Nah, di sini step pertamanya itu kita masukkan si alfa, itu tadi 3, terus betanya 2, untuk input konstannya itu 8. Nah, jadi kan pada soal tadi, kita mencari waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Nah, karena di sini ada tanda kurang dari, yang dimana berarti tidak melebihi. Nah, berarti hasil dari total pesanan yang tidak melebihi waktu 8 jam, yaitu peluangnya adalah 0,761897. Nah, kenapa tadi kita mengurangi waktu pada log normal 1 dikurang ini? Karena di sini adalah waktu dari kurang dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, sedangkan kan yang ini waktunya tidak melebihi 8 jam, makanya kita tidak mengurangi 1 dikurang hasil dari ini. Nah, tutorial pada software Minitab cukup sampai di sini. Kita akan ke software yang selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita berada di software yang kedua, yaitu RStudio. Nah, langkah awalnya itu kita ke File, ke New Project.
Kita ke yang existing, kita simpan di sini. Tugas mingguan statistika. Yang statis 1 taruh di sini. Kita create project. Sekarang kita ke script yang baru. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingannya, yang dimana codingannya yaitu nah, di sini tadi kan pada soal yang pertama itu kita mencari probabilitas bahwa penghasilan tidak lebih dari 20 juta. Nah, dengan menggunakan distribusi log normal. Yang dimana di sini kan mu-nya 2,5, sigmanya 0,4, nilai untuk probabilitasnya itu 20 gitu. Nah, di sini kita menggunakan codingan yaitu prob 1 dikurang probabilitas log normal, yang dimana itu uh, X, main log atau mu, dan sigma. Nah, setelah itu kita blok. Nah, di sini didapatkan hasil 0,1076115. Nah, jadi ini adalah probabilitas untuk penghasilan orang yang lebih dari 20 juta. Kita ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua tadi kan kita itu akan menggunakan distribusi beta, yang dimana kita mencari probabilitas bahwa mesin beroperasi antara 60% hingga 90%. Nah, karena antara 60% hingga 90%, kita berarti kan harus mencari satu-satu terlebih dahulu di antara 60 atau dan beroperasi 60% atau beroperasi 90%. Setelah itu, setelah kita cari, kita harus mengurangkan si batasan atas yaitu yang 90% dengan batasan bawah yaitu yang 60%. Maka nanti akan ditemui hasilnya. Seperti yang dapat kita lihat di sini untuk lowernya, untuk uppernya, dan menggunakan codingan yaitu prop upper dikurang lower, yang artinya batasan atas dikurang dengan batasan bawah. Kita blok. Nah, di sini dapat dihasilkan yaitu probabilitas mesin beroperasi antara 60% hingga 90% adalah 0,652455. Kita ke soal yang terakhir. Nah, pada soal yang terakhir ini kita menggunakan distribusi gamma, yang dimana untuk mencari probabilitas bahwa waktu total penyelesaian kurang dari 8 jam. Nah, di sini kita menggunakan codingan probabilitas gamma, yaitu dengan waktu X-nya kurang dari 8 jam, shape-nya itu alpha, dan skala-nya itu beta. Setelah itu kita blok, run. Nah, didapatkan hasil untuk probabilitas bahwa waktu total penyelesaian itu kurang dari 8 jam, yaitu 0,76188967. Jadi, tutorial pada kali ini cukup sampai di sini dengan menggunakan dua software, yaitu Minitab dan RStudio. Dapat disimpulkan bahwa pada software Minitab itu dihasilkan hasil itu kurang dari, yang dimana jika kita memiliki permasalahan atau memiliki sebuah soal yang mencari lebih dari, maka kita harus satu dikurangi dari hasil dari Minitab tersebut. Sedangkan pada RStudio itu kita bisa langsung menemukan hasilnya tanpa harus
eee, kita mengurangkan secara manual seperti tadi. Nah, video tutorial cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.